semuanya, perkenalkan nama saya Nurimutia dengan NIM terakhir 21. Jangan lupa subscribe. Dalam video kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi umum, dasar, dan juga indikator pada mata pembelajaran kali ini. Nah, ini dia kompetensi inti pada mata pembelajaran kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar memahami kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan. Indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, yang kedua menjelaskan tujuan kegiatan ekonomi, yang ketiga menjelaskan bagian kegiatan ekonomi, dan yang terakhir menyebutkan contoh kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kegiatan tersebut didasari oleh prinsip ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi terdiri atas yang pertama, kegiatan produksi yang dilakukan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi yang bertugas menyalurkan barang ataupun jasa kepada konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi yang bertujuan untuk menghabiskan nilai barang ataupun jasa. Adapun tujuan kegiatan ekonomi, yang pertama yaitu memberdayakan akal sehat yang dimiliki. Setiap manusia diberikan akal sehat. Melakukan kegiatan ekonomi adalah salah satu wujud syukur dan usaha menjaga aset supaya bisa berguna bagi orang lain. Selain itu, akal sehat membantu mengolah kreativitas diri dalam memikirkan cara meraih keuntungan maksimal guna memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu mendapatkan uang, kekayaan, dan kekuasaan. Hasil transaksi dari kegiatan ekonomi membantu manusia dalam mendapatkan kebutuhan pokok maupun sekunder. Yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya. Kendaraan, tanah, dan kemampuan diri dapat memiliki daya jual untuk mendapatkan kebutuhan jika diolah dengan baik. Selanjutnya, bagian-bagian kegiatan ekonomi. Pertama, jenis kegiatan ekonomi adalah produksi. Di sini kegiatan dilakukan dengan menghasilkan produk maupun jasa. Tujuan dari produksi sebagai jenis kegiatan ekonomi adalah untuk mencari profit dari usahanya menjual barang yang diperlukan masyarakat. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen guna memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi produksi yaitu yang pertama adalah perajin batik yang membuat batik tulis untuk menghasilkan kain batik. Yang kedua yaitu pabrik yang memproduksi makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu petani menanam dan mengelola tanaman padi di sawah untuk menghasilkan padi. Contoh kegiatan distribusi yaitu pengangkutan barang, penjualan barang, pengemasan barang, dan pembelian dari produsen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu yang pertama adalah memasak sayur untuk dimakan. Yang kedua, mengendarai kendaraan untuk berpergian. Yang ketiga yaitu menonton film di bioskop atau menonton video di YouTube. Jadi itulah tadi pembahasan tentang pengertian, contoh, tujuan, dan bagian-bagian dari kegiatan ekonomi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita dengarkan lagu berikut ini.
setelah mendengar lagu tersebut, kita akan memasuki materi lain, yaitu contoh proses kegiatan ekonomi. Jadi, proses kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh yang pertama yaitu nelayan menangkap ikan di laut. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan ekonomi produksi karena kegiatan ini menghasilkan usaha dan menambah nilai guna barang ataupun jasa. Karena ikan tersebut dapat diperjualkan. Nah, diperjualkannya ini masuk ke dalam distribusi. Karena distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Jadi ikan tersebut akan disalurkan kepada konsumen yang ingin membelinya. Setelah dibeli, ikan tersebut dapat diolah oleh konsumen dengan cara digoreng, dibakar, ataupun dengan cara yang disukai oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan selera masing-masing. Jadi pada contoh pertama tadi terjadi 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pada saat nelayan menangkap ikan di laut, itu merupakan kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua yaitu pada saat nelayan menjual ikannya di pasar ataupun di tempat penjualan ikan, itu namanya distribusi. Yang ketiga yaitu pada saat ikan dari nelayan tersebut dibeli oleh seseorang yang dinamakan dengan konsumen, lalu ikan tersebut diolah, itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi konsumsi. Contoh kedua yaitu menanam padi. Menanam padi ini masuk ke dalam kegiatan produksi karena menghasilkan suatu barang yang dapat berguna bagi masyarakat ataupun bagi kehidupan. Namun, proses produksi untuk tanaman padi tidak hanya sampai di situ. Pengolahan padi menjadi beras merupakan proses yang panjang. Nasi yang kita nikmati di meja makan juga merupakan proses jernih payah para petani dan produsen. Proses yang pertama yaitu panen. Padi dipanen ketika kadar kelembapan bijinya mencapai 25%. Setelah dipanen, kita akan memisahkan gabah dari batangnya. Gabah dipisahkan dari merang dengan cara dipukul-pukul. Sekali lagi, pertanian yang modern sudah banyak menggunakan mesin pemisah gabah. Yang ketiga yaitu pengeringan gabah. Sebelum diolah, gabah perlu dikeringkan dahulu hingga kelembapannya mencapai 20%. Yang keempat, penggilingan gabah. Gabah digiling untuk memisahkan sekam padi dari beras. Jika hanya sekam dihilangkan, hasilnya adalah beras merah. Jika bekatul ikut dihilangkan bersama sekam, hasilnya adalah beras putih. Industri beras dapat memutihkan beras menggunakan bubuk glukosa yang lebih aman. Kemudian proses akhirnya yaitu beras kemudian ditimbang, dikemas, kemudian barulah siap untuk dijual. Penjualan beras ini masuk ke dalam kegiatan ekonomi distribusi. Lalu beras tersebut dibeli oleh konsumen dan diolah dengan berbagai cara. Bisa dibuat menjadi nasi goreng dengan berbagai macam rasa dan selera. Bisa juga diolah menjadi nasi putih biasa untuk dimakan dengan berbagai macam lauk pauk. Jadi itulah tadi 2 contoh proses kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Semoga kalian dapat memahami dengan baik pengertian kegiatan ekonomi, tujuannya, bagian-bagiannya, beserta contoh-contoh yang sudah saya paparkan pada video saya
kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai penutupan, mari kita dengarkan lagu yang sudah kita dengarkan tadi sekali lagi. Ini dia lagunya. Selamat mendengarkan. Terima kasih sudah menonton.